Ini tuh salah satu bisnis khas Indonesia ya, batik ya, harus dibanggakan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara gak asik, di acara biasa aja. Kembali lagi dengan saya Deski. Hari ini kita berbicara mengenai fashion. Fashionnya apa? Nanti kita langsung kenalan aja dengan beliau samping kita. Nah, Teh, silakan kenalan dulu, Teh. Halo, perkenalkan nama saya Ana, bisnis di bidang fashion, batikku galeri, gitu kan. Batikku Batikku Galeri. galeri. Oh, jadi di batik ya. Di batik. Nah, oke Teh. Sekarang kita bahas asal mulanya Teteh bisnis ini gimana nih, Teh? Sebenarnya udah berapa lama Teh bisnis ini, Teh? Bisnis tuh aku mulai sebenarnya dari 2016-an, 2015 akhir 2016, cuman dari 2016 tuh nggak langsung ke batik gitu Kang. Jadi dulu aku di kuliner dulu setahun, terus kayak jualan jaket, jualan sepatu, dan pada akhirnya menemukan katanya kan kalau bisnis itu perjalanannya panjang gitu. Sebelum lika-likunya, sebelum kita nyobain apa tuh yang klik. Nah, alhamdulillah pas yang ketemu kliknya tuh di batik. Udah Jadi ini sesuai passion. sesuai fashion di batik, terus market pasar dan lain-lainnya udah pas gitu ketimbang bisnis yang sebelumnya. Kalau di batik ini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Jadi bisnisnya mah dari ya ada 5 tahun, selama 5 tahun 3 tahunnya perjalanan dulu. Nyari jati diri ya. Mencari jati diri 3 tahun, 2 tahunnya aku fokus di batik. Insya Allah kedepannya juga yang mengembangkan pun di batik aja gitu. Oh, jadi fokus konsisten ya batik terus. Nah, batik. kalau untuk sekarang pemasarannya gimana Teh? Kalau aku sih sebenarnya masih manual, ya maksudnya Offline. kalau masih offline. Kalau orang-orang kan udah mulai dari online. Nah, kalau aku dari emang zaman dulu tuh bidangnya tuh di offline kayak gitu. Selama batik juga paling dimulai dari kayak pertama banget itu aku bazar-bazar gitu kan. Ya. Kayak bazar-bazar weekend, bazar-bazar kadang ada bazar di mana kayak gitu kan. Kayak pameran-pameran entah dari pemerintah atau enggak yang mandiri gitu. Aku suka ikut-ikutin pameran sampai akhirnya kayak ngerasa lumayan menguras tenaga sih kalau buat pameran gitu kan. Kita cuma kayak 2 hari ngedrop barang dan lain-lainnya lumayan gitu. Dari pameran kadang di CFD dan lain-lain, beres dari situ barulah nyoba ke mall-mall gitu. Oh, gitu toko ya. Karena kan pandemi nih Teh. Masalah banyak tuh pebisnis yang Gulung tikar dan sebagainya, dan banyak juga sekarang customer tuh jarang datang ke toko kan. Jadi orang lebih memilih cenderung ke digital dengan online. Tapi Teteh masih konsisten di offline ya. Konsisten di offline, tapi tetap kita ngebuka peluang untuk ke online juga. Baru mau sih tadinya sebelum pandemi emang mau online, cuman kehambat produksi pandemi karena tutup dan lain-lain. Baru mulai sekarang nyobain lagi ke online-nya gitu. Terus untuk produk Teteh itu produksi sendiri atau ngambil dari orang lain? Kalau yang offline aku itu dari supplier, jadi ada suppliernya. Saya dari supplier, dia ngirimin barang kayak gitu. Kalau yang ceritanya mau online-nya baru mau branding sendiri, ya benar-benar bikin sendiri. Karena dulu tuh mikirnya gini ya, kan modalnya terbatas, terus kalau dari supplier kadang lebih murah. Jadi ya udahlah yang ada dulu aja gitu sampai aku ngerasa kuat gitu ya, pondasinya offline yang ngerasa kuat, terus ada budget lebih, baru aku mau mulai ke bikin sendiri dan nge-branding gitu. Jadi lebih ke pondasinya aku kuatin, udah kuat, aku baru mau mulai branding dengan ini sendiri. Ya. Ini buat teman-teman Teh, kalau misalkan mereka kan sekarang banyak banget yang di PHK ya. Terus bingung juga pengen bisnis apa nih. Misalkan mereka ingin bisnis seperti Teteh nih, bisnis batik. Nah, kenapa sih Teteh memilih batik? Apakah karena Teteh sudah tahu peluang cara menjualnya, atau mudah mendapatkan bahan-bahannya, atau gimana Teh? Kalau aku sih
dulu sih tipe orang yang jualan tuh nggak ngelihat barangnya, Kang. Aku lebih lihat target pasarnya gitu. Dari banyak ya, dari misal dulu pernah target pasarnya cowok kayak jualan jaket, terus target pasar cewek sepatu. Akhirnya ya dari itu aku lihat kayaknya lebih berpeluang. Kalau batik itu kan sekarang juga nggak kayak zaman dulu gitu. Sekarang juga lagi kalau kerja pasti ada pakai baju batik. Terus kayak ibu-ibu, terus remaja itu kayak target pasarnya lumayan luas gitu untuk batik sendiri. Nah, kalau untuk suka dukanya nih bisnis di batik, sukanya apa, dukanya apa? Pas awal-awal sih, pas awal-awal yang apa ya, perjuangan pas lagi pameran event-event gitu kan lumayan tuh, kayak pameran cuma 2 hari, bawa pajangan sendiri, terus ngambil barang sendiri, pokoknya mah ngejaga sendiri gitu kan. Dulu tuh benar-benar semuanya serba sendiri, dan kayak 2 hari itu benar-benar subuh loading, terus tengah malam loading out, kayak gitu-gitu, perjuangannya kayak gitu. Capek kalau pameran. Capek banget gitu kan. Terus alhamdulillah sekarang di mall juga pertamanya jaga sendiri tuh kayak berapa ya, 2 bulanan 3 bulanan jaga sendiri, udah aku kebaca pasarnya dan omsetnya, baru aku record SPG gitu. Kayak gitu sih. Nah, pas itu awal-awalnya dukanya. Kalau senangnya apa di bisnis batik? Senangnya apa ya, ya lumayan sih karena target pasarnya luas. Kayak aku kan sebenarnya target pasarnya kalau di mall itu lebih ke ibu-ibu. Oh, lebih ke ibu-ibu. Kan berarti lebih ke perempuan ya? Perempuan. Laki-laki nggak ada? Laki-laki nggak ada. Jadi lebih ke perempuan, terus ibu-ibu. Terus emang aku ngasih harganya kayak yang diskon, yang sale gitu kan. Jadi ibu-ibu kan kalau ngelihat sale, diskon kayak gitu kan udahlah gitu, kalap. Terus harganya emang kalau di mall aku lebih ke menengah ke bawah. Jadi kan ada yang menengah ke atas, aku lebih ke menengah ke bawah. Jadi benar-benar kayak semua kalangan gitu bisa masuk. Turun berapa persen teh? Kalau sekarang Dari 100? dari misalnya 80 ke 50 berapa persen tuh? 30%-an lah. 35% turun. 35%. Oh, itu nggak terlalu besar sih. Ada kemarin saya bikin konten di beberapa salah satu bisnis di Bandung tentang craft. Dia turunnya 90%. Aku turun 100% pas 4 bulan. Oh, nah, iya. selama 4 bulan kan misalnya kalau sebelum pas awal pandemi itu emang turun drastis sampai kayak minusnya gede kan pas lagi di sana tuh. Pas 2 minggu aku masih buka di mall itu sampai minusnya gede. Terus 4 bulan aku turunnya 100%. Karena tidak melakukan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi reseller teteh atau menjadi bisnis ambil produk teteh, gimana caranya? Boleh banget, paling ini aja ke IG, ke Batiku Galeri, nanti dikasih kontak WA-nya. Ya, terjantar ya. Apa tadi, Batiku Galeri. Batiku Galeri, nanti kalian bisa ini deh, lihat-lihat di situ, bisa kontak langsung ke Teh Ana ya. Nah Teh, kalau untuk apa namanya ke depannya, rencana Teteh, planning Teteh, kan kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Kita nggak tahu. Nah, rencana Teteh ke depannya apa nih? Kalau untuk meningkatkan bisnis Teteh, karena kan nggak mungkin Teteh diam terus kayak begini, kan harus pinter-pinter kita cari ini deh. Ya sih 4 bulan juga sama sih mencari inspirasi gitu kan. Belajar juga selama 4 bulan kemarin, ya pasti pengen meningkatkan. Ya tadi kan aku selama ini mungkin offline, mungkin kayaknya saatnya ini mulai buat online kayak gitu. Berikutnya online. Iya, terus kayak aku mau coba, kalau waktu itu kan ngambilnya dari supplier, mau mencoba bikin sendiri. Sekarang yang lagi jalan tuh, terus kayak ya nge-branding bener-bener yang premiumnya sendiri gitu. Kayak gitu paling. Kalau sekarang kan pameran lagi tutup dulu ya, belum ada. Sekarang udah lagi. Oh, udah mulai lagi ada. Sebulan. Nah, kalau misalkan dari pemerintah gimana tuh, ada bantuan nggak? Kemarin sih kayak denger yang 2,4 kayak gitu kan. Apa 2,4 tuh? 2,4 juta yang katanya dari itu. Cuman kalau aku tuh kan KTP-nya Kabupaten Bandung tuh. Kemarin lihat di grup tuh katanya ada, cuman yang banyak di grup tuh yang di-sharing Kota Bandung. Jadi katanya ada sih, cuman nggak ikutan. Karena dari KTP juga kan udah beda wilayah, katanya tuh beda alam. Beda alam gitu kan. Nah, ini Teh, kalau misalkan nih teman-teman mau mencoba bisnis kayak Teteh, boleh kan? Boleh. Bagi-bagi pengalamannya. Misalkan mereka ingin mencoba bisnis kayak Teteh, apa dulu yang harus dipersiapkan dari awal, dari nol?
Pertama sih kayak kita bikin planning. Kalau aku tipe orang yang kalau mau sesuatu tuh aku tulis dulu terus di planning serinci mungkin kalau mau buat usaha tuh. Rencanakan dulu ya. Tapi sebagus-bagusnya sebenarnya rencana itu adalah yang kita harus action gitu. Nah, iya. Soalnya banyak kita sharing kayak aku punya rencana ini A B C D sampai pokoknya mah sampai F gitu sampai Z. Tapi dia tuh nggak ini gitu, nggak mulai-mulai gitu. Iya. Dan banyak banget buat biasanya para pengusaha muda yang pemula gitu kan, dia tuh takut bangkrut, takut rugi, malu dan lain-lainnya. Nah sebenarnya hal yang kayak gitu tuh sebenarnya yang harus dihilangkan. Kalau aku tipe orang sugesti, aku tipe orang yang kalau misalnya mau pertama kali mulai, aku tulis, aku pokoknya rinciin sedetail mungkin. Jadi mikirnya tuh nanti omset segini, kira-kira buat nutup ini berapa. Jadi nggak nitip nanti rugi gimana ya, nggak kepikiran. Tipe orang yang nggak berpikir buat rugi, walaupun sebenarnya rugi mah pasti ada wae gitu kan. Aku juga perjalanan bisnis banyaklah ruginya, cuma tipe orang yang ya udahlah kalau rugi anggap aja itu pembelajaran. Jadi yang paling pertama itu memulai sih, mulai dulu aja, action dulu aja gitu. Mulai dari dropshipper, kayak reseller gitu, apapun itu kita mulai aja. Kayak kita nyoba dulu gitu, terjun. Nanti dari terjun, misalnya kita pertama jadi reseller, kita jadi tahu, oh ternyata pasarnya begini. Di situ kita bisa mempelajari pasar yang akhirnya nanti kita bisa ngembangin gitu Kang. Nanti kesananya mah bisa berkembang sendirilah dari belajar, dari kita ketemu di lapangan. Pra dulu sih yang apapun itu mulai dulu aja gitu. Action dulu daripada teori, karena teori dapat di action nanti ya. Nah kalau misalkan teman-teman mau memulai bisnis batik nih Teh, itu mereka apakah harus cari supplier dulu atau gimana ya Teh? Bisa dijelasin Teh? Kalau mau bisnis batik, mencoba bisnis batik, awal mulainya gimana dulu nih? Kalau aku mah kemarin cari supplier, terus aku kayak beli sedikit dulu aja, terus nyobain ke pasar. Cuman misalnya kalau teman-teman kayak kadang suka ada yang takut ngeluarin modal, bisa dari reseller dulu, kayak minta foto-fotonya, nanti baru jualin juga itu bisa sih Kang, kayak gitu. Nah Teh, bisa liatin nggak Teh produk-produknya kayak mana Teh? Boleh ya, aku bawa contohnya sebentar. Nah, produk-produknya kayak gini. Nanti ya, di zoom ya. Nah, ini apa namanya Teh? Ini rok sih Kang. Rok. Rok batik. Kalau ini? Ini kayak rompi bolak-balik gitu, depan belakang. Oh, rompi bolak-balik. Bagus ya. Kalau itu? Ini juga sama, cuma beda corak aja. Sebenarnya banyak sih di sana tuh aku lebih kayak daster, baju tidur, atasan. Jadi setengahnya itu aku daster, setengahnya aku baju-baju resmi, cuman ini berapa? Ini semuanya harganya 125. 125 ini? Sama. Oh, semua? Semuanya ini yang aku bawa. Kebetulan lagi yang di sini tuh 125. Cuman kalau di sananya sendiri di mallnya aku buka harga dari 55 sampai 135. 55 sampai 135. Itu di mall. Di mall. Di luar mall? Segitu juga sih. Sama juga segitu. Oke. Takutnya ada customer yang kesana. Tapi kalau buat reseller gimana? Bisa lah nanti cincai ya, harganya lebih dipres lagi ya. Ada minimalnya nggak sih kalau seller? Paling kita satu serian, seri isi 5. Satu seri itu 5 macam ya. Penjualan di mall rame? Ya itu sih kalau dari. Benar, kalau tadi Citylink sama apa? Transmart Buah Batu. Rame mana sih itu? Sebenarnya mereka tuh dua bagian yang berbeda gitu. Kalau Citylink kan lebih ke mall, kalau Transmart Buah Batu lebih ke ya udah kayak cuma ada Transmart kayak kebutuhan itu. Dan beda lokasi juga dan beda harga sewanya jauh. Cuman kalau buat yang Transmart Buah Batu itu udah normal karena nggak tahu ya, karena di pinggiran gitu orang-orang udah ngerasa normal. Omsetnya udah kayak awal lagi. Kalau buat di festival Citylink itu kayak ya 35% sampai 40% penurunan, nggak kayak dulu lah. Biasanya kan di sana tuh juaranya di Citylink, sekarang malah ya rada itu gitu. Jadi emang ini tuh salah satu bisnis khas Indonesia ya, batik ya, harus dibanggakan juga nih. Karena bisnis ini susah-susah gampang ya, nggak semudah ini karena kita punya bisnis ini kan membawa nama bangsa ya, kalau batik ya. Kita bisnisnya salah ntar teguran orang ini banyak sekarang, apalagi banyak bibir tuh pada pedes-pedes ya. Netizen tuh lebih pada pedes-pedes. Nah ya mungkin gitu sih Teh untuk kali ini waktunya, makasih banyak. Pokoknya tadi pesen Teh Ana kalau misalkan kalian mau berbisnis ini yang penting mah praktek dulu
nanti teori bisa menyusul. Yang penting kalian punya rencana dulu. Ya, saya pernah nyebut juga teh di konten sebelumnya. Jadi kalau mau bisnis itu ada 5 macam teh. Salah satunya passion. Nah, Teh Ana ini sudah di passionnya, jadi enjoy ya teh ya untuk berbisnis dan menikmati tanpa ada capek juga nggak dipikirin. Ya udah mungkin gitu aja. Nanti kalau misalkan kalian ingin nanya-nanya lagi masalah batik bisa nanti boleh kontaknya nanti di boleh ada WA-nya juga. Nanti ya tinggal nanya-nanya langsung deh ke Teh Ana deh. Ya udah gitu aja ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.